Oke, baik, selamat pagi semuanya. Teman-teman, video kali ini akan saya coba detailkan terkait dengan bahan presentasi untuk mata kuliah Creative Entrepreneurship yang minggu kemarin sempat kita bahas di pertemuan kelas Google Meet. Nah, mari kita mulai laporannya. Oke, untuk yang cover depan, silakan didesain dengan ide kalian masing-masing, sesuaikan dengan style kelompok kalian atau brand kalian. Judulnya adalah laporan aktivitas sales marketing, nama brand kalian apa, nama anggota kelompoknya siapa aja. Kemudian poin pertama itu tentang kami. Ini silakan diisi dengan deskripsi singkat tentang profil bisnis atau brand kalian. Nah, ini contohnya yang dulu pernah saya juga tunjukkan ya. What is Velas? Ini contohnya dia berbicara tentang about-nya mereka, about us-nya mereka. What is Velas hadir untuk bla 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 dan lain sebagainya. Nanti saya kirim file PDF-nya, nanti teman-teman juga bisa ikut baca. Tapi ini saya jelaskan runtutannya. Ini contoh yang lain, jadi saya ambil dua contoh yang produk dan jasa, barang dan jasa. Kalau tadi tote bag barangnya, yang ini adalah jasa foto dan video. Ini after image, ini contoh saja. Kemudian struktur organisasi, ini contoh. Teman-teman bisa kasih singkat seperti ini, tapi bisa juga dibuat penjelasannya ya, job desk-nya ngapain aja, di founder ngapain aja, marketing ngapain aja, administrasi ngapain aja. Kemudian berikutnya untuk produk, istilah dengan foto-foto atau mockup produk yang kelompok kalian jual lengkap dengan harganya. Ini contoh, what is Velas. Ini jualannya tote bag tadi, lengkap dengan harganya. Nah, kembali ke sini ya. Kalau misalkan teman-teman juga ada yang sudah jual di marketplace, nggak ada masalah. Teman-teman misalkan punya dua harga. Jadi harga offline kalian dengan harga marketplace kalian itu berbeda, ya tampilkan keduanya. Tapi kalau memang hanya salah satu atau harganya sama, ya tampilkan salah satu saja sudah cukup. Kemudian ini contoh yang after image, daftar harga. Daftar harga ya. Nah, ini contohnya. Bisa kayak begini, bisa teman-teman kalau ini foto ya, teman-teman mungkin tambahkan ilustrasi fotonya, pre-wedding itu foto yang mewakili seperti apa, wedding seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya mungkin yang banyak bertanya marketing dan salesnya ya. Marketing ini kita buat 10 hari aktivitas marketingnya. Mungkin kalian sudah mulai beberapa hari yang lalu, tapi paling tidak nanti kalian record seperti ini ya. Hari pertama teman-teman jualannya di mana. Ini contoh after image, dia nyebar flyer teman-teman. Dia nyebar flyer di hari pertama sampai waktu itu penjualannya sih 2 minggu ya, nggak 10 hari. Tapi ini saya hanya rangkum. Tapi dia juga punya strategi iklan di Facebook dan Instagram. Nanti saya tunjukkan. Ini flyernya contohnya. Ini adalah screenshot dari akun Instagramnya. Saya minta minimal 30 postingan itu ya. Nah, ini dilaporkan semuanya sama dia. Ini contoh iklan profilnya, sempat tembus 1043 tayangan, lumayan. Ini dia nunjukkan iklannya di Facebook. Budgetnya waktu itu dia deposit 50.000 ya, tahun 2016 atau 17. Nah, ini dilaporkan. Kalau memang teman-teman ada di aktivitas marketing iklan, ya tampilkan aja ini contohnya. IG ad, FB ad, dia iklannya 1 minggu, jadi ditulis ya dari mulai hari kedua sampai hari ke-8. Nah, what is Velas lakuinnya sedikit berbeda. Dia nyetak pamflet atau flyer, dia sebar juga. Kemudian, nah ini proses dengan customer, dia modelnya WA Blast ya, WA Blast. Kemudian ada yang tanya-tanya. Ini namanya aktivitas marketing karena belum terjadi penjualan. Mereka baru tanya-tanya. Dan juga dia aktif ngirimin direct message ke akun-akunnya. Di-share gitu kan, di-share, kemudian dilaporkan. Nah, ini namanya aktivitas marketing, aktivitas kita mempromosikan brand atau produk yang kita jual. Nah, berikutnya untuk aktivitas sales atau penjualan, ini bedanya adalah
Jika produk terjual atau deal, sertakan foto dari proses penjualan atau proses pengerjaan atau proses pengiriman. Ini contoh proses pembelian, berarti aktivitas salesnya berlangsung ya, karena sale, jualan, sudah deal. Ini sudah sampai, ini transfer, dan lain sebagainya. Ini aktivitas salesnya mereka, di screenshot, kirimkan ke, di layout di presentasinya. Nah, ini kalau tadi word is velas, yang ini after image. Di laporannya ya, di sebelum screenshot transferan ini ada sih screenshotnya, tapi saya hanya menunjukkan. Jadi ini transferannya, ini namanya aktivitas sales, dikasihlah keterangan ya di bawah ini apa gitu. Tapi ini di WA sebelumnya ada. Kemudian ini adalah aktivitas proses pengerjaan. Waktu itu presentasinya video, tapi yang dilaporkan fotonya dia menunjukkan proses produksinya. Kalau teman-teman punya project yang desain logo, teman-teman juga bisa memfoto ya aktivitas kalian. Kalau teman-teman punya dokumentasi proses pengiriman, itu juga masuknya di aktivitas sales. Nah, berikutnya untuk laporan laba rugi, ini kita mulai ya tutorialnya. Laporan laba rugi ini saya buatkan dalam bentuk Excel. Ini ya teman-teman. Jadi prinsipnya teman-teman nanti saya kopikan ya file yang ini, file yang HPP lagi, tapi dengan update laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi nanti diisi ulang kembali, dipastikan ya diisi ulang kembali, karena beberapa diantaranya adalah misalkan ini penjualan ya. Penjualan ini akan terisi otomatis dari form yang di sini teman-teman. Sorry, yang di sini. Jadi kalau nah, cara mengisinya ini awalnya kan 0. Total omset kotornya silakan kalian tulis. Ini misalkan 0 ya. Saya buka di laporan laba ruginya masih 0. Tapi ini begitu saya isi 10, ketemu ya 1.170.000. Dari mana? Lihat video tutorial sebelum-sebelumnya. Ini akan otomatis terisi. Ini penjualan. Jadi penjualan itu dari sheet pertama yang harga pokok produksi itu ketemunya di sini teman-teman. Total omset kalian berapa? Total omset kotornya. Kalau harga jualnya 117, nanti kan ketemu langsung otomatis di sini. Pak, misalkan lakunya cuma 7, ya udah tulis saja 7. 7 cuma 819.000. Ini net profitnya ya sekitar sekian persen. Tapi ini kan gambaran kasarnya ya. Tapi untuk laporan laba ruginya ini saya buatkan di sebelah sini. Nah, ini kenapa ada beda dengan laporan di sini, karena ini teman-teman. Laporan penjualannya 7, diskon penjualannya kalau di sini kan belum ada ya. Karena ini hanya mengira-ngira kira-kira teman-teman nanti kalau omsetnya 7 berarti ruginya berapa. Kalau omsetnya 30 profitnya berapa. Tapi kalau di laporan laba rugi ini isinya lebih lengkap. Karena bisa jadi teman-teman ada diskon penjualan. Diskon penjualan itu artinya adalah ketika teman-teman menjual produk dengan memberikan diskon potongan harga dari harga sesungguhnya, harga produk yang kalian jual. Kalau tadi 117, teman-teman ngasih diskon tambahan karena dia beli 5 misalkan, kalian ngasih diskonnya per kaosnya itu 2.000, berarti 2.000 kali 5, berarti 10.000. Nah, isikan di sini aja. 10.000 rupiah. Retur penjualan, jika ada barang yang teman-teman jual dan itu memang terjadi retur, pengembalian barang. Artinya barang itu sudah tidak bisa kita jual lagi. Biasanya kan ada beberapa produk yang setelah kita kirim ternyata cacat. Jadi mereka harus mengembalikan barang itu lagi. Atau misalkan teman-teman punya produk yang modelnya titip, misalkan keripik singkong, kalian titip, kalian naruh nih, ada 20 keripik singkong di mana misalkan, di Posat Oleh-oleh Semarang misalkan. Yang laku cuma 10, berarti kan di sini penjualannya 10, diskon penjualannya nggak ada. Ternyata
balik lagi 10 ya, berarti retur kan, maksudnya balik itu 10 ke kita, berarti balik lagi 10 retur penjualan. Nah 10 tadi nilainya berapa, kalau laku nilainya berapa, kalau balik ya berarti sama, harga jualnya itu balik ke kita, retur penjualannya berapa. Kemudian kalau ada pendapatan lain-lain, misalkan di luar itu teman-teman ternyata dapat omset tambahan. Kalau yang kaos tadi, tidak sengaja ternyata ada pendapatan lain di luar produk yang kita jual. Ternyata mereka juga order masker misalkan tambahan yang produk kalian sebenarnya belum teman-teman jual, atau produk misalkan kaos, sebenarnya kalian jualan kaos tapi ternyata si pemesan belum punya desain. Nah, mereka bersedia membayar desain kaos sebelum mereka cetak di tempat kita. Nah, desain kaos itu yang dicaskan atau diminta bayar klien atau pemesan itu termasuk di pendapatan lainnya. Nah, ini ditulisnya di sini. Kalau foto misalkan apa cetak sudah jadi produk kalian. Tapi kalau misalkan ada lagi editing tambahan di luar paket produk yang kalian jual, itu bisa masuk di pendapatan lain. Maka kenapa saya tuliskan di pendapatan lain itu di laporan laba rugi. Tapi kalau yang di sini kan nggak ada. Karena ini hanya untuk mengira-ngira, proyeksi. Tapi kalau ini laporan sesungguhnya. Oke, setelah itu teman-teman harga pokok penjualan itu ini ya, harga pokok penjualan itu teman-teman tinggal isikan aja, kan penjualannya 7 berarti harga pokok penjualannya ya 7 ini. Ini udah otomatis terisi karena dilingkan dengan yang di sini. Yang di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal copy paste yang ini ya, copy paste yang ini kemudian disamakan aja. Ini tinggal diklik, double klik begini, nanti tinggal dilingkan. Ini cara mengisinya begini. Ini saya delete dulu. Sama dengan sum kurung tutup. Penjualan itu berarti ada dua ya, pendapatan lain dan penjualan yang harus dijumlahkan. Ini ditambah dengan pendapatan lain. Kurung tutup, kemudian dikurangi ini, kurung buka. Ini ya, ditambah dengan retur penjualan. Enter. Bla 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 bla. Oke, ini kurang-kurangnya. Ini kurang-kurangnya. Loh, masih nggak bisa. Ya benar. Oke, ini saya ulangi ya. Ini rumusnya menghitungnya adalah sama dengan sum, kemudian kurung buka, ini ditambah dengan ini ya. Jadi kolom penjualan ditambah dengan kolom pendapatan lain. Kurung tutup, kemudian dikurangi diskon penjualan, ditambah dengan retur penjualan, kurung tutup. Nah, ketemu. Jadi ini misalkan pendapatan lainnya saya tambahkan 70.000, dia berubah. Kalau diskon penjualannya saya tambahkan 70.000, berubah apa? Berkurang. Berkurang. Karena tadi mengurangi. Diskon penjualan, retur penjualan ditambahkan, kemudian pengurangnya dari penjualan dan pendapatan lain. Kemudian untuk harga pokok penjualan, ini ngelingnya begini teman-teman. Oh ya, mungkin ada yang tanya, ini ngelingkannya gimana? Jadi caranya ini tinggal sama dengan taruh di ini ya totalnya. Kemudian enter. Yang ini juga begitu. Sama dengan taruh di sini. Kemudian enter. Nah, nanti kan ketemu. Jadi kalau teman-teman nggak usah ngisi dari sini aja langsung. 10. Nah, berubah langsung kan.
Kalau yang ini otomatis nanti terisi. Kalau emang ada diskon tuliskan, kalau enggak hilangkan saja. Hilangkan saja. Kalau emang enggak ada ya, hilangkan saja. Ini contoh. Kemudian harga pokok penjualan. Ini juga, ini tidak saya linkkan otomatis ya. Tapi teman-teman tinggal ngetik aja. Jadi ini dihitung apa namanya. Oke, kita buat otomatis aja ya. Jadi ini sama dengan di sini. Ini rumusnya adalah ini ya. Sebentar, saya delete dulu. Sum kurung buka, harga pokok penjualannya adalah ini, produk ini 1 dikali, dilingkan ya, harga pokoknya ini total produksi satuan HPP. Tuh, diklik di sini, kemudian taruh di sini teman-teman, kurung tutup, enter. Nah, ketemu kan 600.000 laba rugi kotornya. Total biaya operasionalnya 1,945. Dari mana itu? Udah otomatis dari sini. Nanti dilingkan aja. Ini cara ngelinknya. Sama dengan klik di total biaya operasional, enter. Nah, ini laba ruginya nanti dapat dari mana? Ini dapatnya dari sum laba rugi kotor dikurangi total biaya operasional minus. Kita lihat di sini minus enggak sama ya, min 1345. Min 1345. Kalau di sini ketemu persentase profitnya min 115%. Nah, silakan dituliskan untuk laporan penjualannya. Untuk modal awalnya nih teman-teman, silakan nanti juga tuliskan. Teman-teman itu kira-kira modal awal untuk bisnis kalian itu berapa? Misalkan 500.000, tulis aja 500.000. Kemudian dari uang 500.000 itu kalian gunakan untuk kebutuhan bisnisnya itu apa saja, pengeluarannya apa saja. Ingat, ini pengeluaran di awal, pengeluaran di awal ya. Jadi misalkan beli kain, kemudian beli bahan lainnya, tulisnya di sini. Tapi kalau untuk gaji, kemudian apa namanya, sewa tempat dan lainnya nanti kalian ngitungnya di akhir aja. Maksudnya di akhir itu ketika sudah dapat biaya, pendapatan, baru uang itu kan digunakan untuk biaya operasional. Nah, modal awal ini biasanya ya terkait dengan bahan. Ada sih sewa tempat minta di depan, berarti itu dimasukkan di modal awal. Boleh seperti itu. Tapi kalau yang di kita latihannya ini hanya untuk beli kebutuhan produksi bahan ya atau barang yang kalian jual nantinya. Kalau jasa bagaimana Pak? Kalau jasa misalkan memang nggak ada biaya untuk pembelian di awal ya yang dikosongin aja. Tapi masa nggak ada sih, misalkan beli kertas, mungkin beli juga apa namanya, pakai data nggak usah ya, nanti di akhir aja, bahasanya diklaimkan di akhir. Tapi kalau modal awal jasa foto kan kemarin akhirnya teman-teman pakai modal sewa ya, sewa peralatan, berarti otomatis tidak. Nah, kira-kira apalah yang teman-teman butuhkan untuk modal di awal? Kalau modal teman-teman cuman Pak, kita nggak pakai modal, kita pakainya modal sistem sewa, ya it's okay, bagus, berarti modal kalian, modal awalnya 0. Modal awalnya 0. Atau misalkan Pak, modal kita di awal kuota data aja, ya it's okay, nggak apa-apa, karena nanti di akhir bisa diklaimkan. Nah, itu untuk tutorial mengisinya. Jadi tolong yang ini dipahami ya, dipahami. Nanti kalau misalkan teman-teman mau recap ulang dari yang sheet pertama, ini otomatis nanti akan keisi. Tapi kalau kalian report ya, ini mending di copy paste aja di file Excel kalian yang kemarin kalian kumpulkan, tambahkan di sheet berikutnya, kemudian di-linkkan sendiri biar teman-teman juga paham cara menghitungnya. Nah, itu untuk poin apa tadi? Laporan laba rugi. Oke, kita lanjutkan. Poin berikutnya adalah evaluasi. Ini silahkan dievaluasi dari kelompok kalian tentang bisnis kelompok yang dijalin saat ini. Apakah mencapai target atau tidak. Ini misalkan target pertamanya teman-teman rencananya ya bakal jualan kaos dengan jumlah
257 kaos dalam 1 bulan. Tapi ternyata ujung-ujungnya teman-teman hanya berhasil menjual 10 kaos. Nah, evaluasinya apa nih kira-kira? Evaluasinya ya mungkin waktunya nggak cukup. Berikutnya apa namanya? Produk yang kita jual mungkin masih standar dibandingkan kompetitor, atau juga belum pernah ngiklanin produk sama sekali, makanya kita belum bisa mendapatkan penjualan yang maksimal. Nah, kira-kira begitu. Atau ada evaluasi yang lainnya. Nah, terakhir penutup isi dengan kesimpulan produk atau brand kalian. Begitu teman-teman untuk tutorial videonya, penjelasan lengkap tentang format presentasi Creative Entrepreneurship yang sesuai nanti dijadwalkan. Terima kasih, selamat pagi.